Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Fitriana dengan NIM 2421026 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep creating teknologi pendidikan dan penerapannya. Jadi secara definisi, teknologi pendidikan atau pembelajaran itu suatu penelitian dan penerapan ilmu perilaku dan teori dengan menggunakan sistem pendekatan guna merancang, menganalisis, dan mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan mengelola menggunakan teknologi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Jadi tujuan utamanya itu untuk membantu memecahkan permasalahan pembelajaran yang susah untuk diaktualisasikan kepada siswa dan membantu kinerja guru. Lalu untuk creating itu penciptaan yang mengacu pada penelitian, teori, dan praktik dalam pembuatan materi pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan sistem pembelajaran dalam beberapa setting yang berbeda antara formal dan non-formal. Nah, lalu untuk materi selanjutnya itu cakupan creating teknologi. Proses yang berkaitan dengan menciptakan teknologi pendidikan itu telah banyak berubah sepanjang zaman dan perubahan teknologi ya, karena memiliki teori-teori yang mendasarinya. Jadi media masa awal yang disesuaikan dengan film pendidikan, purpose, radio, dan televisi sebagian besar itu dibentuk oleh paradigma rekan-rekan komersial mereka. Konsep teknologi pendidikan ini juga sudah dirumuskan sejak tahun 1963 dan terakhir pada tahun 2004 melalui cakupan-cakupannya. Nah, cakupan ini ada 5 cakupan, domain, ranah, dan kawasan. Yaitu yang pertama ada kawasan desain atau perancangan yang terdiri dari 4 subkawasan, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Desain atau perancangan merupakan pengklasifikasian kondisi untuk belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan pembelajaran pada level makro seperti program satuan pelajaran, dan modul pengembangan itu merupakan proses penerjemahan dari spesifikasi desain ke dalam bentuk fisiknya, mencakup berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Terus yang kedua, cakupannya itu meliputi kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan itu terdiri dari 4 juga sub kawasan, yaitu yang pertama ada pengembangan teknologi cetak, pengembangan teknologi audiovisual, pengembangan teknologi berbantuan komputer, dan pengembangan teknologi terpadu. Pengembangan itu merupakan proses dari penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisiknya, mencakup berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kawasan pemanfaatan, itu cakupan yang ketiga ya, yang terdiri dari 4 juga sub kawasan. Yang pertama itu ada pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan pelembagaan, serta kebijakan dan regulasi. Pemanfaatan teknologi pendidikan itu terdiri dari pemanfaatan media, terus difusi inovasi, implementasi, dan pengembangan, serta kebijakan dan regulasi. Terus yang keempat ada kawasan pengelolaan atau manajerial yang terdiri dari 4 sub kawasan juga, yaitu yang pertama ada pengelolaan proyek, yang kedua ada pengelolaan sumber, yang ketiga ada pengelolaan sistem, yang terakhir ada penyampaian dan pengelolaan informasi. Terus yang terakhir ada kawasan evaluasi. Kawasan evaluasi itu bisa disebut juga kayak penilaian ya, yang terdiri dari 4 subkawasan. Yang pertama ada analisis masalah, pengukuran peracuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Tugas evaluasi ini sebagai kegiatan manusia yang bisa dilakukan sehari-hari
Lalu dari cakupan teknologi pembelajaran itu ya salah satunya kayak menciptakan bahan ajar yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran di sekolah, guru juga hendaknya selalu berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif melalui pengembangan bahan ajar sebagai media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Upaya pengembangan bahan ajar sendiri itu sebagai media dalam proses pembelajaran penting untuk dilakukan guna mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga kompetensi yang harus dicapai oleh siswa itu dapat dikuasai. Nah, salah satu bidang garapan dalam teknologi pembelajaran itu yaitu mengembangkan bahan ajar yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitannya dengan pengembangan bahan ajar, maka tujuannya itu hendak dicapai oleh teknologi pembelajaran sesuai dengan komponen creating dalam definisi teknologi pembelajaran, yaitu memfasilitasi pembelajaran. Untuk materi yang terakhir itu contoh penerapan creating teknologi. Nah, penerapan creating teknologi pendidikan dalam pembelajaran itu merupakan suatu wujud inovasi ya, guna mencapai tujuan pendidikan pembelajaran di era industri. Ya, selain itu dalam proses belajar juga menggunakan teknologi ya bisa dinilai lebih efisien dan juga efektif serta menambah nilai positif bagi siswa maupun guru. Nah, dalam perkembangan teknologi di masa sekarang itu muncul nih ya berbagai teknologi yang berbasis software maupun device yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Lalu contoh penerapannya creating teknologi itu apa? Yang pertama kayak menciptakan teknologi komputer yang bertujuan untuk sebagai pembelajaran. Jadi kayak komputer ini diciptakan sebagai media pembelajaran agar pembelajaran itu terkesan efektif. Terus ada penciptaan multimedia sebagai media pembelajaran. Multimedia itu kayak penggabungan dari multi dan media. Multi itu kayak banyak, sedangkan media itu jamaknya dari tengah, perantara atau pengantar. Jadi pembelajaran yang menggunakan multimedia itu cukup luas di dunia pendidikan, gak hanya di perguruan tinggi saja, melainkan di sekolah-sekolah. Bahan ajar yang berbasis multimedia yang paling sederhana dan paling banyak dipakai itu bahan presentasi berupa PowerPoint. Terus yang ketiga ada penciptaan buku pelajaran berbasis digital kayak ILKPD seperti itu. Itu juga bisa memudahkan anak-anak dalam belajar supaya nggak terlalu monoton gitu. Terus penciptaan media pembelajaran berbasis video yang diupload melalui kanal YouTube itu juga bisa termasuk ke dalam penerapan creating teknologi pendidikan seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang menyenangkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.